Shalom adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Kakak senang sekali berjumpa kembali bersama kalian untuk mengikuti ibadah online hari ini. Nah, adik-adik orang satu, kakak berharap kalian tetap semangat ya. Udah cantik-cantik, segar-segar, ganteng-ganteng ya. Dan bagaimana kalian semua? Sudah pada naik kelas kan? Nah, bagaimana? Yang TK pasti sudah masuk SD ya. Selamat ya. Nah, kelas 1 naik kelas 2, kelas 2 naik kelas 3, kelas 3 naik kelas 4, kelas 4 naik kelas 5, dan kelas 5 naik kelas 6, kelas baru ya. Nah, kakak Fian mengucapkan selamat buat kalian semua. Dan kakak bertambah sukacita kalian tetap setia mengikuti ibadah online sekolah minggu. Nah, adik-adik sudah siap semuanya? Pastinya ya, tuh udah pada cantik-cantik. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, yuk kita saat teduh dulu ya. Sudah siap semua? Ya, saat teduh mulai. Amin. Nah, adik-adik sudah nggak sabaran lagi ya. Nah, sebelum kita mengikuti ibadah sekolah minggu kita awali dengan sebuah lagu pembukaan yang berjudul Yesus Besertaku. Semua sudah siap? Yeay! Yuk, mari kita bernyanyi bersama-sama Yesus Besertaku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di hari Minggu ini. Dan kita mau belajar dari firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu, kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan hingga hari ini, di mana kami ada sebagaimana kami ada, dan semua adalah karena kebaikan dan kemurahan Tuhan semata. Ya Bapa, biarlah berkati kami semua ketika kami akan mendengar, berbicara, dan juga mempelajari firman Tuhan. Roh Tuhan yang menuntun kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, firman Tuhan untuk minggu ini, mari kita simak dari 1 Yohanes. Surat Yohanes yang pertama, pasal 3, ayat 1 sampai 3. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. Demikian tertulis dalam surat Yohanes. Lihatlah,
betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Demikian jauh tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. Adik-adik kasih Tuhan, dikatakan dalam ayat ini, kita semua anak-anak Tuhan. Adik-adik semua adalah anak-anak Tuhan. Amang juga, semua kita adalah anak-anak Allah. Dan keberadaan kita sebagai anak-anak Allah, itu menyatakan karena kemurahan Tuhan. Dan kita menjadi anak-anak Allah. Kemurahan bagaimana? Kemurahan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, dan barang siapa percaya kepada Dia, dia disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, oleh karena itu adik-adik kasih Tuhan, dikatakan lagi dalam ayat ini tadi dikatakan, suatu saat kita akan melihat, menyaksikan sendiri ketika Kristus dinyatakan, dan kita akan melihat Yesus sebenarnya, dan kita akan sama seperti Dia. Ada yang kasih Tuhan, ini adalah pengharapan yang sangat luar biasa. Nah, apa yang mau dikatakan ayat ini kepada kita? Yang pertama, ingatlah sebagai anak-anak Allah kita harus ingat. Berarti kalau anak-anak Allah, Bapa kita adalah Allah kita di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, ingat ini. Sebagai anak-anak Allah, kita mau menunjukkan identitas atau karakter atau kualitas hidup sebagaimana Yesus. Karena toh kita akan sama seperti Dia. Dengan kata lain, sekarang ini kita mau menunjukkan kualitas sama seperti Dia. Apa itu kualitasnya? Yang pertama, adik-adik kasih Tuhan, ingat dong cara Tuhan mengasihi. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Bagaimana Tuhan Yesus mengasihi semua? Lihat bagaimana Tuhan Yesus menerima orang lain apa adanya. Ketika Dia makan minum bersama orang-orang berdosa, lalu Tuhan mau bersama-sama orang berdosa, makan minum bersama mereka. Ada orang bertanya, itu ngapain itu guru itu ngobrol, makan minum bersama orang berdosa? Jawaban Tuhan Yesus singkat, hanya orang sakit yang membutuhkan dokter. Dengan kata lain begini, Tuhan Yesus menerima keberadaan semua orang, termasuk kita. Adik-adik, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan miliki kualitas ini, kita mau menerima orang lain apa adanya, ya kan? Jangan ejek orang lain karena fisiknya kah, atau karena hidungnya lebih besar dari hidung amang pendeta ini, atau karena kupingnya lebih panjang. Jangan hina atau rendahkan orang lain karena keadaan fisiknya atau warna kulitnya. Dia hitam kali ya, gitu kan. Tidak boleh anak Tuhan menghina orang lain karena keberadaan fisik. Sebagaimana Tuhan Yesus terima kita, demikianlah anak-anak Tuhan. Hendaklah kita menerima seorang dengan yang lain, bagaimanapun keadaannya. Pun dia juga kelihatan tidak lebih baik dari kita. Ingat, Tuhan Yesus datang seperti dokter, datang untuk menyembuhkan orang sakit. Dengan kata lain, ketika melihat kelemahan orang lain, Tuhan Yesus menerima apa adanya. Nah, anak-anak Tuhan, kita harus terima orang lain apa adanya. Itu bentuk bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Yang kedua, dalam hal kasih, Tuhan Yesus mengasihi juga dengan kesungguhan hati, bukan gara-gara perasaan. Ya, kalau orang kan banyak orang mengasihi gara-gara perasaan gini, karena suka. Oh, saya suka, maka saya sayang sama dia. Kalau dia baik sama saya baik sama dia.
Tapi Tuhan Yesus tidak demikian. Tuhan Yesus bahkan mengasihi orang yang berbuat jahat padanya. Dengan cara apa? Tuhan mendoakan. Waktu Tuhan Yesus disalibkan, dia apa dibilang? Tuhan Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Adik-adikku, anak-anak yang kasih Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau gitu, kalau kita pun nanti sama seperti dia dan bertemu dengan Tuhan Yesus, jangan lupa kita mengasihi bukan karena perasaan suka, karena kita diperbuat baik, tetapi karena komitmen atau panggilan hidup kita untuk mengasihi semua orang. Itu kualitas kasih. Yang kedua, kualitas ketaatan. Tuhan Yesus taat sampai mati loh. Taat memenuhi panggilan Tuhan, melakukan kehendak Bapa. Bahkan dalam keadaan sakit sekalipun. Ketika Tuhan Yesus dicambuk, bahkan dia berjalan sampai kayu salib, bahkan membawa salib itu sampai Golgota, Tuhan Yesus tetap taat kepada kehendak Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ini kualitas anak Tuhan yang luar biasa, ketaatan. Bukan gara-gara perasaan, jangan kau jadi tidak taat gara-gara sakit, atau gara-gara kepengin terima orang lain kok lebih baik diterima daripada saya. Jangan gara-gara iri kita tidak taat lagi, atau gara-gara oh saya kan lebih hebat daripada kamu. Kita merasa lebih dari yang lain, seolah-olah kita adalah segalanya. Jangan begitu. Tapi ingatlah, ketaatan itu hal yang mutlak kepada Tuhan. Kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada segala sesuatu. Bahkan kepada keadaan semuanya. Kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada segala sesuatu. Dua hal ini, kasih dan ketaatan, menunjukkan kita anak-anak Tuhan. Tapi kan ini berat, Amang Pendeta. Benar. Makanya dikatakan tadi di ayat 3, barang siapa yang memegang pengharapan ini, dia akan menyucikan diri seperti Kristus adalah suci. Dengan kata lain, setiap hari peliharalah doamu, berdoalah, memohon ampun dosa, bertobat setiap hari, kata Martin Luther. Dan juga kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dan kita akan dimampukan untuk mengasihi dan taat. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Engkau anak-anak Tuhan. Di masa sulit ini ya, di tengah pandemi, Amang dengar juga banyak anak-anak mulai terkena penyakit karena COVID. Amang berdoa supaya kita semua sehat. Dan ingatlah, sebagai anak-anak Tuhan, selalu pelihara doamu, sukacitamu, pengharapanmu di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menyatakan bahwa kami adalah anak-anak Allah. Dan biarlah dengan segala kepenuhan sukacita kami, karena berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami dipelihara di dalam Tuhan. Bapa, berkatilah kami semua, berkati setiap anak-anak Tuhan, lindungilah kami. Di tengah kesulitan yang ada saat ini, kami tidak takut karena kami punya Allah yang memelihara kami, yang adalah Bapa kami. Oleh karena itu, berkati setiap keluarga, dan biarlah di tempat di mana kami boleh bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan berkati setiap rumah tangga dan juga persekutuan kami di gereja-Mu HKBP Petukangan ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dan biarlah kami mengembangkan dan kami bertumbuh di dalam kualitas hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dalam hal kasih kami, dalam hal ketaatan kami. Sehingga kami bersuka cita ketika kami bertemu dengan Kristus kelak. Kami boleh bersama-sama bersuka cita. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik adik-adik semuanya, Amang harap kita semua jaga kesehatan. Kalau enggak penting, jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah, pergunakanlah masker. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, bagaimana tadi khotbah yang kalian dengar dari pendeta tadi? Nah, kakak berharap tadi kalian mendengarnya fokus ya. Tidak jalan-jalan, tidak sambil lalu lalang, tetap fokus mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita, selain makanan jiwa kita. Nah, adik-adik kakak berharap kalian pasti bisa melakukan apa yang dikatakan oleh pendeta tadi. Bagaimana seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan.
Tentunya meminta pertolongan kepada Tuhan dengan cara kita tetap rajin berdoa dan membaca firman. Jangan lupa ya adik ya, baca firman dan selalu tetap berdoa. Nah, Kakak Fia percaya kalian pasti selalu setia melakukan hal itu. Nah, adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan kita. Walaupun tidak bisa kita balas dengan cara apapun. Tapi ini adalah salah satu hal kita sebagai bukti pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, sambil menyanyi sebuah lagu, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Sudah siap adik-adik? Ya, inilah pujian Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Shalom adik-adik, berjumpa lagi di Sekolah Minggu Online HKBP Petukangan. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, ada baiknya kita harus berdoa dulu. Yuk adik-adik kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, di pagi ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, ingin bernyanyi dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami Tuhan, berikanlah kami Roh Kudus supaya kami dapat memuliakan-Mu dan memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan yang menyapa kita pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Nah di dalam surat Yohanes yang pertama ini, Yohanes ingin memberikan nasihat kepada orang-orang percaya pada zaman itu. Kenapa? Karena orang-orang percaya pada zaman itu sedang mengalami lagi tertekan mereka karena adanya guru-guru palsu adik-adik. Jadi guru-guru palsu ini menyebarkan ajaran yang tidak baik, tidak mengajarkan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa di sini yang anak-anak Tuhan Yesus? Belum semuanya. Mantap, berarti kita semua termasuk kakak itu adalah anak-anak Tuhan Yesus. Nah yang kerennya nih adik-adik,
kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus itu sudah diberikan kasih karunia. Apa tuh Kak kasih karunia? Nah, kasih karunia itu yang adalah hidup kita. Hidup kita sudah ditebus dari maut, dari dosa oleh Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Wah, itu sangat-sangat keren kan adik-adik? Nah, makanya adik-adik, kita itu sudah diberikan kasih karunia. Kasih karunia itu ada di dalam hidup kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus mencerminkan kehidupan yang sesuai dengan teladannya Tuhan Yesus. Nah, siapa di sini yang punya idola? Biasanya nih kakak-kakaknya, mungkin kalau kakak-kakaknya yang udah gede nih, kalau zaman sekarang pasti suka K-pop ya kan, lagi zaman tuh artis-artis Korea. Terus mungkin kalau yang adik-adik masih kecil nih sukanya ini film kartun, tokoh kartun ya kan. Nah itu kan bisa disebut kita mengidolakan kan. Nah pasti kalau misalnya kita mengidolakan mereka, kita mengikuti dong entah gaya mereka ya kan, entah cara berpakaian kita ya kan. Lalu pokoknya semua hal tuh harus sama gitu dengan idola kita. Secara kita fansnya kan. Nah, tapi nih adik-adik, ada gak sih yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai idola? Ayo, ada gak nih? Pernah terfikirkan gak? Yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan hidup kita. Wow, ya kan? Secara Tuhan Yesus sudah baik banget sama kita kan, untuk hidup kita tuh. Udah mati di kayu salib. Masa kita nggak mau jadiin Tuhan Yesus sebagai teladan kita sih? Nah, mulai sekarang kita harus menjadikan Tuhan Yesus teladan kita ya adik-adik. Hidup kita itu harus sesuai dengan perintah Tuhan. Kita harus mencerminkan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, gimana Kak cara jadi anak-anak Tuhan Yesus yang menjalankan perintahnya, menjadikan Tuhan Yesus teladan di hidup kita? Nah, caranya gimana adik-adik? Caranya itu yang pertama nih, kita itu tidak dikenal dunia, jadi hidup kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Maksudnya gimana sih Kak? Nah, maksudnya itu, jadi kehidupan kita, hidup kita, perbuatan kita itu tidak boleh cemar. Jadi kehidupan yang cemar itu contohnya apa aja ayo? Yang paling sering nih ya, berbohong. Nah, itu adalah salah satu kehidupan atau hidup yang sama seperti dunia. Lalu apa lagi? Membantah orang tua. Lalu mengejek temannya. Ya kan? Terus bersaksi dusta, sama seperti berbohong. Nah, semua itu adalah hidup yang serupa dengan dunia ya adik-adik. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita dan mengajak kita untuk menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang menjadikan Tuhan Yesus teladan dalam hidup kita. Oke? Jadi ketika kita menjadikan Tuhan Yesus teladan dalam hidup kita, kita tidak akan tersesat. Hidup kita akan damai pasti. Dan kita mencerminkan perbuatan-perbuatan yang tidak sama oleh dunia ini. Mulai dari berbohong, itu nggak ada adik-adik. Tidak boleh ya. Lalu kita pun harus taat. Sama seperti kita taat kepada mama papa. Begitu pula kita harus taat oleh perintah Tuhan Yesus. Lalu apalagi? Kita pun harus rendah hati adik-adik ya. Tidak boleh tinggi hati. Oke adik-adik. Pengajaran untuk firman Tuhan hari ini sudah selesai. Kita mau tutup dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya,
tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, biarlah kami selalu menjadi anak-anak-Mu yang selalu turut akan kehendak Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu yang selalu meneladani semua perintah-perintah Tuhan dan menjadikan Tuhan adalah teladan di hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami, dan karena dosa kami terhambat berkat yang Kau berikan kepada kami. Hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tapi sebelum kita berpisah, kita mau bernyanyi dulu ya, sambil joget-joget. Siapa yang tahu lagunya judulnya Engkau Yesus Tuhanku? Pasti pada tahu dong. Yuk, berdiri. Sudah siap? Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke? Yuk. Sampai jumpa di Sekolah Minggu Online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Bye. Dalam cinta-Mu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Dalam cinta-Mu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku.